Ada kabar menarik dari dunia sepak bola Indonesia dan internasional yang pastinya bikin kalian makin semangat. Mulai dari upaya PSSI mendatangkan Kevin Dix untuk memperkuat timnas hingga sorotan media Belanda terhadap Tom Haye. Kita juga akan mengulas persiapan tim U16 menghadapi AFF Cup, serta dukungan luar biasa warga Indonesia untuk timnas Belanda di Euro 2024. Tak ketinggalan ada juga sambutan hangat untuk pelatih Sinteyong yang kembali ke Korea Selatan. Mari kita simak selengkapnya. Kevin Dix semakin dekat bela timnas di round 3 Piala Dunia 2026. Menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar mengejutkan datang dari PSSI. Mereka kini tengah mengupayakan pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, untuk memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari ibunya, Natasha Dix Bakar Besi, yang berasal dari Ambon, Maluku, berposisi sebagai fullback dan wingback kanan. Pemain kelahiran Belanda pada 6 Oktober 1996 ini diprediksi bakal menggeser posisi Asnawi Mangku Alam atau Sandy Walsh. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, mengungkapkan rencana ini. Menurutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyatakan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix sedang diupayakan. PSSI sedang mengusahakan Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Keluarga Kevin juga sudah membuka diri. Setelah gagal dipanggil oleh Ronald Koeman ke timnas Belanda untuk Euro 2024, dia siap bermain untuk timnas Indonesia jika dipanggil. Ujar Roni di kanal YouTube Bung Ropan. Jika proses ini berhasil, lini pertahanan skuad Garuda diprediksi akan semakin kokoh. Kevin Dix, yang pernah merasakan bermain di Liga Champions, kemungkinan akan diduetkan dengan Jesus dari klub Serie A Venezia. Duet ini diharapkan mampu memperkuat lini belakang timnas Indonesia bersama pemain lainnya seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho. Media Belanda soroti debut gol Tom Haye di Indonesia. Media Belanda Football Zone menyoroti debut gol Tom Haye untuk Indonesia saat kemenangan melawan Filipina. Gelandang berusia 29 tahun ini mengakhiri kontraknya dengan SC Heerenveen musim panas ini dan tampil gemilang di laga tersebut. Media Belanda tersebut memuji gol indah Haye ke gawang Belanda dan sekaligus menghantarkan Indonesia ke babak selanjutnya. Haye membuka skor dengan tendangan indah dari jarak 20 meter yang mengarah ke sudut kanan gawang. Tulis media Football Zone. Warga Indonesia ramai beri dukungan timnas Belanda di Piala Euro 2024. Warga Indonesia ramai-ramai mendukung timnas Belanda di Euro 2024 melalui Instagram resmi di Oranje. Beberapa dari mereka berkomentar menyala timnas pusat. Kami segenap timnas cabang mengucapkan selamat bertanding dan sukses. Euro 2024 all in timnas pusat. Mereka menyematkan julukan timnas pusat kepada Belanda, yang mencerminkan dukungan dan hubungan erat akibat banyaknya pemain keturunan Indonesia yang telah dinaturalisasi oleh PSSI. Hingga kini sudah ada 11 pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi di era pelatih Sinteyong, termasuk pemain terbaru Calvin Verdong dari NEC Nijmegen. Selain itu, terdapat pula pemain timnas Belanda di Euro 2024 yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ia adalah Tijani Reinders, gelandang AC Milan yang memiliki darah Ambon Maluku dari jalur ibu, Angelina Lekatompesi. Sinteyong pulang kampung langsung dapat sambutan hangat. Sinteyong dapat sambutan hangat saat kembali ke kampung halamannya Korea Selatan setelah berhasil membawa timnas U23 Indonesia ke babak playoff Olimpiade dan meraih posisi keempat di Piala Asia U23.
Sinteyong kembali mencetak sejarah dengan membawa timnas Indonesia sebagai satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara di kanal YouTube channel A News, Sinteyong bercerita tentang perjalanan luar biasa timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah melewati putaran kedua yang sulit. Putaran ketiga, saya sangat optimis dengan hal ini, kata Koshin. Sinteyong pun mengaku ketagihan menciptakan sejarah bersama timnas Indonesia, termasuk peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya merasa baik dan ingin melaju sekali lagi pada putaran ketiga ini. Kali ini saya pergi untuk melihat sesuatu yang tidak dapat saya lihat. Karena itu, saya kembali menulis sejarah besar, kata Sinteyong. Koshin juga berjanji akan kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan tim menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 mendatang. Ia juga menyadari bahwa semua pecinta sepak bola Indonesia sedang berbahagia atas pencapaian ini. Semua orang dalam suasana hati yang baik, orang-orang dan pecinta sepak bola. Dari para penggemar dan presiden hingga presiden sepak bola kita semuanya berbahagia, ujar Sinteyong. Timnas U16 kurban satu sapi, jelang ASEAN Cup U16 2024. Menjelang ASEAN Cup U16 2024, Timnas U16 Indonesia mengadakan kurban satu ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha di Solo. Aksi ini sekaligus untuk meminta restu jelang ASEAN Cup U16 2024 yang akan digelar di Solo mulai 21 Juni hingga 6 Juli. Alhamdulillah, kami dari tim U16 Indonesia pada Hari Raya Idul Adha ini dapat memberikan hewan kurban yang diterima langsung oleh Pak Wali Kota Solo, ujar Ahmed Zaki. Gibran juga menyampaikan dukungannya dan berharap Timnas U16 Indonesia meraih kemenangan maksimal. Pelatih Nova Arianto menyebut persiapan tim sudah mencapai 75% dan terus menjalani pemusatan latihan. Meskipun begitu, dia mengakui masih ada PR dalam hal konsistensi dan mental pemain yang perlu diperbaiki sebelum turnamen dimulai. For your information, Timnas U16 Indonesia yang tergabung di Grup A akan menghadapi Singapura, Filipina, dan Laos. PSSI rilis harga tiket Timnas Indonesia AFF U16. PSSI telah merilis informasi terkait penjualan tiket pertandingan yang akan digelar di kota Surakarta. Piala AFF U16 2024 akan berlangsung dari tanggal 21 Juni hingga 4 Juli 2024 di dua stadion, Stadion Manahan dan Sriwedari. Timnas U16 Indonesia yang tergabung dalam Grup A akan melakoni laga pertama melawan Singapura pada tanggal 21 Juni. Selanjutnya mereka akan menghadapi Filipina pada tanggal 24 Juni dan Laos pada tanggal 27 Juni. Semua pertandingan di Stadion Manahan. Penjualan tiket dimulai melalui aplikasi Livin Suka pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup pada tanggal 21 Juni 2024. Ada dua jenis tiket yang dijual, tiket terusan dan tiket single match. Untuk tiket terusan, kategori termurah dijual dengan harga Rp171.155 di tribun Garuda North dan South, sedangkan kategori termahal adalah Garuda East dan West dengan harga Rp314.484. Harga tiket tersebut belum termasuk pajak dan biaya administrasi, tetapi sudah mendapatkan diskon 10% dari aplikasi Livin Suka. Informasi harga tiket single match akan diumumkan di laman resmi kitagaruda.id. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan tiket dan mendukung Garuda Muda di Piala AFF U16 2024. Demikian rangkaian informasi sepak bola Indonesia pilihan kali ini. Dengan berbagai perkembangan menarik, semoga timnas Indonesia semakin berjaya di kancah internasional. Terus dukung Garuda Muda kita di ajang AFF Cup U16 dan ikuti perkembangan terbarunya. Jangan lupa untuk tetap menyimak berita-berita terkini hanya di GL Story. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan salam olahraga.